Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam acara live podcast progresif atau kita kenal dengan si Kepo. Seputar informasi kekinian progresif. Oke, apa kabar Sobat Kepo semuanya? Ya, semoga senantiasa ceria dan selalu sehat dimanapun Anda berada. Nah, sobat sekalian, sekarang kita sudah memasuki akhir bulan Februari, khususnya bagi kelas 12. Bulan ini merupakan awal perjuangan siswa-siswi kelas 12 untuk menyongsong masa depan gemilang, yaitu persiapan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi impian. Nah, di SMA Progresif telah banyak alumni yang telah melanjutkan studi lanjutnya di perguruan tinggi negeri maupun swasta ternama, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, tentunya di episode kali ini ada sosok ataupun narasumber kita hari ini yang merupakan kunci kesuksesan di balik suksesnya anak-anak melanjutkan ke perguruan tinggi impian mereka. Tentunya Sobat si Kepo sekalian sudah tidak sabar, jadi hari ini kita akan langsung berdialog dengan beliaunya. Semoga informasi pada episode kali ini bisa membawakan manfaat bagi kita semua. Bersama kita telah hadir yaitu Ustadz Misbahul Munir. Selamat siang Ustadz. Selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, salam sehat selalu. Iya, luar biasa. Ustadz Misbah ini sangat murah senyum ya. Iya, beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dari SMA Progresif Bumi Sholawat yang telah malang melintang mendampingi siswa-siswi sekalian untuk meraih cita-citanya. Sebagai informasi, beliau adalah lulusan dari Universitas Negeri Surabaya jurusan Pendidikan Matematika. Dulunya beliau bersekolah di SMA Negeri 1 Rian, dan tentunya banyak sekali prestasi yang sudah diraih oleh beliau, yaitu antara lain finalis Olimpiade Guru Nasional di tahun 2017 hingga 2018, medali emas POSI opsi bidang matematika, dan finalis membatik Kemdikbud. Dan masih banyak sekali karya yang sudah dihasilkan oleh beliau, yaitu berupa aplikasi-aplikasi mutakhir di bidang pembelajaran yang sangat mendukung kemajuan dari SMA Progresif Bumi Sholawat. Oke, langsung saja ya. Jadi hari ini kita akan mengupas tuntas tentang rahasia jitu, sejauh mana SMA Progresif mengantarkan anak-anak didiknya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu universitas. Nah, Ustadz, sudah berapa lama Ustadz menjadi wakakurikulum? Alhamdulillah, saya sudah menjadi wakakurikulum mulai tahun 2014. Jadi mulai tahun 2014 sudah dipercaya oleh yayasan untuk bisa mengantarkan anak-anak menuju ke jenjang yang lebih tinggi, yakni dipasrai bahasa Jawanya sebagai wakakurikulum, seperti itu. Sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi kurang lebih berapa tahun ya? 6 tahun ya, 6 tahun seperti itu. Luar biasa ya, berarti beliau ini adalah sesepuh atau istilahnya penunggu. Iya. Sebagai pendiri awal dari SMA Progresif. Tentunya selama kurun waktu tersebut ada banyak sekali suka dan duka yang sudah mungkin Ustadz Misbah alami.
Mungkin bisa diceritakan apa suka dan dukanya selama ini? Sukanya menjadi kurikulum adalah bisa membimbing anak-anak dengan semua potensi yang mereka punyai untuk bisa masuk ke perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dukanya adalah pada waktu kita melakukan pendaftaran baik perguruan tinggi negeri maupun luar negeri, tetapi anak-anak gagal di pendaftaran itu membuat saya agak miris ya. Kita sudah bantu, anaknya sudah maksimal, tetapi ya Allah berkehendak lain, akhirnya dia tidak masuk di perguruan tinggi yang mereka impikan, seperti itu. Berarti luar biasa ya untuk potensi siswa-siswi kita, ya Ustadz? Ya, luar biasa sekali. Iya. Kalau kita berbicara tentang potensi, banyak sekali prestasi yang sudah diraih atau ditorehkan oleh anak-anak kita, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah prestasi-prestasi tersebut sangat berpengaruh banyak untuk mereka melanjutkan ke perguruan tinggi? Kalau di tahun 2014-15 saya bilang ya, memang itu sangat berpengaruh. Tetapi pada waktu di tahun-tahun ini, di akhir tahun 2018-19, itu pihak perguruan tinggi lebih selektif pada waktu menerima prestasi dari anak-anak, baik di bidang olimpiade ataupun yang lain. Jadi bisa dibilang pihak perguruan tinggi lebih mempertimbangkan penyelenggara yang kredibel, seperti itu. Baru setelah itu semua sertifikat baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun sampai internasional baru bisa dipertimbangkan. Jadi catatannya adalah sertifikat itu berpengaruh jika memang penyelenggaranya adalah kredibel dan pastinya adalah sertifikat juara. Nah, uniknya untuk anak-anak yang mendaftar di jalur SNMPTN atau di jalur rapot, itu mereka menyertakan sertifikat peserta. Nah, peserta ini kita tidak menyarankan untuk diikut sertakan karena memang tidak dipertimbangkan, seperti itu. Alhamdulillah, berarti memang sekolah kita sudah mengantisipasi untuk mengikuti event-event dari instansi yang kredibel sehingga banyak mempengaruhi mereka untuk lanjut di perguruan tinggi. Okay. Nah, selanjutnya berdasarkan data yang mungkin sudah dimiliki oleh SMA Progresif, berapa siswa Ustadz yang lolos SNMPTN dan SBMPTN ataupun jalur mandiri? Untuk data kita kemarin merekap seperti itu di tahun 2019 yang masuk di SNMPTN sekitar 25%. 25% dari pendaftar. Jadi pada tahun itu ada 52 siswa yang keterima di SNMPTN adalah 13 siswa. Di tahun 2020 kemarin, alhamdulillah mengalami peningkatan yang drastis karena BK sangat luar biasa untuk mengarahkan dari mulai kelas 10, 11, dan 12 sehingga kita bisa mendapatkan angka 33,75%. Atau dari 80 orang kita diterima siswanya itu untuk SNMPTN sekitar 27 orang. Dan insya Allah kita targetkan di tahun ini untuk SNMPTN itu sekitar 54 orang dari 121 orang atau sekitar 45%. Seperti itu. Jadi target kita di tahun ini adalah 45%. Ini berdasarkan hasil dari keketatan dari SNMPTN tahun 2021 ini dengan siswa yang mendaftar atau memilih perguruan tinggi di jalur perguruan tinggi SNMPTN. Seperti itu.
Kemudian untuk SBMPTN di tahun ini kita lebih prioritaskan untuk anak-anak di UTBK seperti itu, dengan berbagai intensif yang kita sediakan di sekolah, dengan berbagai lembaga yang kita apa ya istilahnya gitu, kita ajak kerjasama dari mulai SSC, Kuiper gitu dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah ingin meningkatkan nilai UTBK atau SBMPTN-nya anak-anak. Dan alhamdulillah setiap tahun untuk untuk penerimaan di jalur SBMPTN untuk anak-anak semakin meningkat. Hampir 85% siswa masuk di jalur SBMPTN dan mandiri universitas seperti itu, dan sisanya memilih untuk masuk di perguruan tinggi luar negeri yang sudah kita punya alumni di sana banyak seperti itu. Luar biasa ya, melihat banyaknya jumlah siswa kita atau alumni kita yang sudah melanjutkan studi di perguruan tinggi baik jalur SNMPTN, SBMPTN maupun ke luar negeri. Berarti usaha dari pihak sekolah ini sangat total atau totalitas ya, kita fokus untuk mempersiapkan mereka, dan tentunya sangat beruntung bagi wali santri sekalian yang menyekolahkan putra-putrinya di SMA Progresif Bumi Sholawat, karena memang persiapan untuk anak-anak khususnya studi lanjut sangat diprioritaskan. Iya, kita tentunya juga beban moral ya pada waktu orang tua siswa itu sudah menitipkan anaknya di pesantren progresif dengan tagline kokoh spiritual dan mapan intelektual, yang kami yakini itu menjadi tagline yang luar biasa untuk membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses baik di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Berarti mungkin bisa dijelaskan kembali kiat-kiat dari SMA Progresif untuk mensukseskan anak-anak dalam rangka melanjutkan studi mereka setelah SMA. Kiat-kiat yang dilakukan oleh SMA Progresif, kalau saya hitung itu sudah sangat banyak sekali ya. Kalau misalkan kita jelentrekkan bahasa Jawanya, mungkin bisa satu minggu tidak selesai ya Ustaz. Luar biasa banyak. Dari mulai sebagai gambaran, kalau SMA Progresif itu punya beberapa kelas seperti itu. Untuk yang kelas pertama adalah International Class of Science Program, atau kita sebut kalau di SMA namanya adalah ICSP. ICSP ini memang kelas yang dikhususkan untuk anak-anak bisa studi lanjut di luar negeri, seperti itu. Jadi lulusan-lulusan anak yang dari ICSP bisa dipastikan sebagian besar akan masuk di universitas luar negeri ternama. Terus kemudian ada kelas, kalau kita alhamdulillah sudah dapat SK dari provinsi untuk menyelenggarakan sistem kredit semester, di mana anak memungkinkan untuk bisa lulus 2 tahun. Alhamdulillah di tahun ini kita juga sudah meluluskan anak KBC, istilahnya kita, kelompok belajar cepat, sekitar 25 siswa yang sudah kita openi, dalam tanda kutip ya, dalam bahasa Jawa maksud saya, kita openi selama 2 tahun. Terbukti tidak hanya dalam bidang akademik, ada juga satu siswa kita itu yang hafal 30 juz dan juga selesai dalam waktu 2 tahun. Wah, luar biasa ya ini. Ya, itu luar biasa sekali. Dan juga 2 tahun selesai masa sekolahnya. Ya, itu luar biasa sekali. Itu satu anak kita dari kelompok belajar cepat. Berbagai hal yang sudah kita lakukan untuk membentuk kelas untuk sesuai dengan peminatan mereka, dari mulai kelas 10, 11, dan 12 setiap semester
kita evaluasi mengenai peminatannya anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita adakan tryout secara menyeluruh dari mulai kelas 10, 11 maupun kelas 12, tentunya dengan tingkat kesulitan yang kita samakan dengan UTBK. Secara itu, selain itu, untuk anak-anak juga yang kelas 3 sekarang, kita intensifkan untuk UTBK-nya. Seperti itu. Jadi, saya kira 3 hal itu merangkum semuanya, bahkan sampai yang keempat ini luar biasa, sampai wali kelasnya itu luar biasa. Kebetulan Iya, saya wali kelasnya juga ya, Bu Rahayu ya. 12. Iya. Merasakan gimana effortnya menjadi wali kelas 12 yang senantiasa terus guide anak-anaknya sampai dia mendapatkan universitas. Ya. Seperti itu. Luar Bukan biasa begitu, memang. Bu Rahayu, Iya, wali saya kelas? juga merasakan sendiri selaku wali kelas 12, di mana memang harus mengawal perjuangan anak-anak mulai dari awal sampai nanti mereka berhasil meraih kampus impian mereka. Ya. Terima kasih juga atas sarannya dari Ustadz Misbah untuk mengarahkan anak-anak kelas Ya. 12. Nah, Ustadz, tadi kan kita banyak berbincang tentang studi lanjut anak-anak di dalam negeri. Untuk anak-anak yang studi lanjutnya di luar negeri dan alumni-alumni kan sudah banyak sekali yang ke luar negeri. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan atau menyampaikan kepada sobat Sikepo sekalian, alumni profil-profil alumni dari SMA Progresif yang sudah berkuliah atau studi lanjut ke luar negeri, Ustadz. Untuk yang studi lanjut di luar negeri ini sobat Sikepo juga harus tahu kalau di kami sudah kita wadahi dengan International Class of Science Program untuk anak-anak yang ingin studi lanjut ke luar negeri, seperti itu. Jadi alumni dari mulai angkatan pertama sampai dengan keempat tersebar di seluruh dunia. Wow. Gitu ya. Ya, luar biasa. Ini ngomongnya bukan hoax ini ya, ada buktinya. Iya. Alumninya sudah Iya. tersebar kemana-mana. Di Jerman ada 2 orang, di Kairo itu sekitar 8 orang. Banyak ya, Ya, di Kairo juga. Universitas Al-Azhar, Al-Azhar. Kairo, Mesir. Terus kemudian di Malaysia itu nyebar kira-kira 5-7 orang Ya. di sana. Di Singapura juga ada, di Cina juga ada, di Taiwan juga ada, dan mungkin yang diburu dari Indonesia adalah beasiswa Turki. Di Ya. Turki pun juga ada. Wah, luar biasa Ya. ini ya, alumni Alumninya. SMA ini. Insya Allah kita menyebarkan Islam rahmatan lil alamin dengan tagline kita yang tadi saya bilang, kokoh spiritual dan mapan intelektual tadi. Seperti itu. Jadi tidak akan kalah anak pondokan dengan anak umum, istilahnya gitu. Karena kita bisa meluluskan anak-anak ke universitas luar negeri ternama. Ya, berarti SMA Progresif ini sudah go internasional ya, Ya, Ustaz? alhamdulillah. Ya. Padahal untuk go internasional itu sendiri kan tidak mudah ya, Ustaz. Syaratnya banyak dan Luar mungkin biasa ya. usaha yang dilakukan harus lebih keras. Nah, kira-kira kiat-kiat apa atau rahasia jitu apa yang bisa mengantarkan anak-anak sekalian bisa studi lanjut ke luar negeri, Ustaz? Oke. Untuk anak-anak yang memang kita wadahi di kelas internasional ini, kita mempunyai beberapa standar seperti itu. Jadi kemarin kita standarkan untuk IELTS sampai lulus mereka harus dapat 6,5. Di mana alhamdulillahnya di tahun ini ada anak yang kelas 11 itu ada sekitar 8 anak yang memperoleh IELTS di atas 6,5. Itu luar biasa karena memang kita guide dari awal. Setelah dapat itu,
Maka yang kedua yang kita standarkan itu adalah bahasa asing kedua. Mereka bisa memilih antara bahasa Jerman, Jepang, atau bahasa yang lain yang menunjang mereka untuk studi lanjut. Seperti itu. Jadi dari SMA itu mereka sudah mempunyai sertifikat penunjang. Seperti itu. Sehingga sekolah hanya menjembatani dengan kerjasama dengan universitas. Jadi ada beberapa universitas yang sudah kita MOU dengan mereka bahwa jika siswa kita mempunyai TOEFL sekian, GLPT sekian, terus kemudian level bahasa Jerman sampai C1, itu dapat univ apa aja gitu. Jadi itu sudah istilahnya gitu sudah terplot dengan baik. Ini tentunya bisa menjadi program yang memang kita unggulkan untuk anak-anak yang di luar negeri. Oleh karena itu, ICSP adalah wadah terbaik di SMA progresif untuk anak-anak yang ingin ke luar negeri. Itu sih. Berarti SMA progresif dan khususnya kelas ICSP ini merupakan tempat yang cocok ya untuk mengantarkan anak-anak jika mereka ingin studi ke luar negeri ya setelah SMA. Ya, jadi mungkin bagi sobat Sikepo semua yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri bisa masuk ke SMA progresif khususnya di kelas ICSP untuk persiapan kalian studi ke luar negeri. Luar biasa sekali obrolan kita kali ini, Ustadz. Nah, untuk yang terakhir, Ustadz. Nah, di era yang cepat seperti ini, sistem informasinya semakin cepat. Kira-kira tantangan terbesar apa bagi generasi muda saat ini untuk meraih kampus impian? Mungkin Ustadz bisa memberikan tips dan triks bagi generasi muda saat ini untuk meraih kampus impian mereka. Oke, untuk yang pertama, kita tidak akan pernah tahu bermacam-macam pekerjaan 10 tahun yang akan datang itu seperti apa. Maka tips saya untuk kalian para santri atau para siswa untuk tidak segan-segan memilih jurusan yang out of the box. Jurusan-jurusan baru di universitas yang akan melahirkan lapangan-lapangan kerja baru. Karena kalian beda hidupnya dengan di zaman saya. Di zaman saya sudah pasti ambil jurusan pendidikan biologi, maksudnya jadi guru biologi. Sekarang banyak sekali universitas yang sudah membuka jurusan-jurusan baru seperti nanoteknologi dan lain sebagainya. Ambil. Karena untuk menjadi sukses kita harus bisa membuat diri kita berbeda. Berbeda dalam artian punya keunggulan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah memaksakan antara kemampuan dan kemauan. Kemampuan dan kemauan itu bisa atau ada kalanya berbeda, ada kalanya bisa selaras. Jika memang tidak selaras, downgrade-kan kemauan agar sama dengan kemampuan. Itu karena kasusnya banyak. Untuk anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi, lebih dipentingkan antara kemauannya daripada kemampuan. Sehingga pada waktu mereka sudah masuk nih, gampang ini masuknya, sudah dibantu oleh sekolah. Tetapi pada waktu mereka sudah beberapa semester, mereka sudah bilang, aku nggak cocok di sini. Nah, itu karena kemauan dan kemampuannya tidak selaras, sehingga antara kemauannya itu harus di-downgrade. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ikhtiar apapun yang kita bisa. Kalau misalkan santri-santri atau siswa tidak bisa untuk istiqomah di sholat malamnya, wiritannya yang banyak.
unggulkan secara spiritual karena kalian itu adalah santri, siswa, sehingga antara ikhtiar zahir sama batinnya bisa sama atau selaras. Insya Allah 3 kiat sukses itu nantinya akan bisa membawa kalian bisa masuk ke perguruan tinggi impian kalian. Dan ini sudah kami buktikan sendiri selama kurang lebih 6 tahun saya ada di kurikulum untuk melihat ternyata anak-anak yang secara akademis itu kurang, ternyata dia akademisnya sudah maksimal, hanya tinggal ikhtiar batinnya dia diperkuat, insya Allah dia masuk di perguruan tinggi negeri. Jadi fakta-fakta itu yang bisa membuat saya berkesimpulan bahwa 3 hal ini bisa menjadi kiat sukses untuk kalian masuk ke perguruan tinggi. Seperti itu. Ya, luar biasa ya ini pesan dari narasumber kita bagi Sobat Sikepo. 3 hal sebagai pilar kunci kesuksesan melanjutkan studi ke universitas atau kampus impian. Yang pertama adalah jadilah luar biasa atau jadilah berbeda. Kemudian strategi analisis diri, baik secara kemauan atau kemampuan, dan juga ikhtiar sebaik mungkin. Luar biasa pesannya hari ini Ustadz. Demikian obrolan santai berfaedah kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Misbah selaku narasumber yang telah menginspirasi kita agar luar biasa hari ini. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Demikian episode Sikepo pada hari ini. Jangan lupa ikuti episode Sikepo untuk selanjutnya. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe, follow YouTube, media sosial yang ada di bawah ini. Oke? Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.